informasi, rapat sudah dihadiri oleh 12 anggota dan dari 7 fraksi. Dengan demikian quorum fraksi telah terpenuhi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Menkominfo terkait dengan pelaksanaan tahap akhir migrasi analog switch off penyiaran berbasis digital. 2. Progress report pembentukan Pusat Data Nasional dan penanganan kebocoran data. 3. Lain-lain. Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa pada tanggal 2 November 2022 yang lalu merupakan penghentian siaran televisi analog terestrial atau analog switch off atau ASO. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Kominfo sebagai leading sektor telah berupaya dalam mempersiapkan migrasi ini secara komprehensif dari berbagai aspek serta mengkoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, dalam kesempatan ini kami ingin melakukan evaluasi terkait migrasi ASO baik dari aspek kebijakan, kesiapan infrastruktur digital, SDM pelaksana, anggaran, perangkat penerima penyiaran digital atau STB, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya pada hari ini kami juga ingin mengetahui sejauh mana progress report pembentukan Pusat Data Nasional dan penanganan kebocoran data. Sebagaimana kita ketahui, seiring dengan perkembangan teknologi, tindak kejahatan telah berevolusi dalam bentuk kejahatan cyber. Salah satu kejahatan cyber yang paling umum adalah kasus kebocoran data yang sering terjadi. Bukan hanya kebocoran data dalam internal pemerintah sendiri, namun juga dari berbagai sektor private. Untuk itu kami meminta pemerintah untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penanganan kebocoran data, serta sejauh mana progress report pembentukan Pusat Data Nasional, mengingat hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi strategis dalam penanganan kebocoran data di tanah air. Bapak Ibu sekalian, berita informasi seputar kebocoran data saya kira sudah kita baca, dan baik yang benar maupun yang tidak benar, ya, karena banyak yang nggak benar juga, tapi banyak juga yang benar. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan paparan dari Menkominfo berkaitan dengan agenda kita hari ini. Silakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati pimpinan rapat, Bapak Wakil Ketua Komisi 1, yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1, para anggota Komisi 1 yang saya banggakan, hadirin sekalian. Memenuhi undangan dari Wakil Ketua DPR RI Korpolkam tanggal 11 November tahun 2022 perihal undangan rapat kerja. Pada hari ini kami akan memaparkan agenda rapat, diantaranya pelaksanaan dan evaluasi tahap akhir migrasi analog switch off penyiaran berbasis digital. Yang kedua, progress report penanganan kebocoran data pribadi, tapi Pak pimpinan rapat tadi menambahkan progress report pembangunan pusat data. Satu. Nanti kami secara umum akan sampaikan tambahan sesuai yang kami ingatkan karena dalam undangan tidak spesifik terkait dengan itu. Dan yang ketiga, isu-isu aktual. Bapak Ibu dan pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, pelaksanaan analog switch off dilakukan pada tanggal 2 November 2022 yang lalu, sesuai amanat undang-undang. Pada pelaksanaan ASO tanggal 2 November 2020 lalu, seluruh lembaga penyiaran di Jabodetabek telah bersiaran secara digital saat ini. Perkembangan analog switch off saat ini adalah sebagai berikut. Dari total 696 lembaga penyiaran secara nasional, 77 lembaga penyiaran telah bersiaran secara digital dan 503 lembaga penyiaran bersiaran secara simulcast. Khusus di Jabodetabek, seluruh 25 lembaga penyiaran telah menghentikan siaran analog. Ya. Pada saat awal memang terdapat keraguan-raguan terkait dengan pelaksanaan ASO di Jabodetabek, tetapi pada pelaksanaan akhirnya saat ini seluruh masyarakat bisa menikmati siaran full digital dengan baik. Apalagi di
saat Piala Dunia ini. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan dan mengikuti perkembangan Piala Dunia dengan baik. Terdapat 225 wilayah layanan siaran di Indonesia dan analog switch off telah dilakukan di 132 wilayah layanan atau 230 kabupaten kota. Terdiri dari ASO pada 30 April tahun 2022 dilakukan di 4 wilayah layanan dan 8 kabupaten kota. ASO 5 Oktober dilakukan di 14 wilayah layanan, 35 kabupaten kota. ASO Jabodetabek pada 2 November 2022, 1 wilayanan terdiri dari 14 kabupaten kota, dan wilayah yang dilayani TV parabola dan kabel di 103 wilayah layanan yang terdiri dari 173 kabupaten kota. 173 kabupaten kota ini adalah wilayah yang belum ada siaran terestrial. Sehingga masih tersisa 93 wilayah layanan di 284 kabupaten kota yang akan dilakukan sesuai kesiapan wilayahnya masing-masing. Pelaksanaan analog switch off sangat bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, infrastruktur multiplexing. Ya. Lembaga Penyiaran Publik TVRI telah membangun sebanyak 95 jaringan pemancar dan 58 jaringan pemancar diantaranya dilakukan melalui pembiayaan Kementerian Kominfo. Keseluruhannya telah selesai dan siap dipakai. Lembaga penyiaran swasta telah membangun 227 jaringan pemancar termasuk di wilayah layanan daerah Jabodetabek, sehingga total 322 infrastruktur multiplexing telah terbangun di Indonesia untuk wilayah non-terestrial. Dari sisi kesiapan infrastruktur MUX, seluruh wilayah siaran sudah dapat dilakukan analog switch off. Yang kedua adalah mendorong migrasi lembaga penyiaran dari siaran analog ke siaran digital melalui simulcast. Ya, saat ini 580 dari 696 atau 83% lembaga penyiaran di Indonesia telah bersiaran secara digital. Siaran simulcast perlahan-lahan ditutup dan lembaga penyiaran didorong untuk sepenuhnya bersiaran secara full digital. Jadi ada 580 yang sudah bersiaran simulcast yang secara bertahap ditutup satu-satu sehingga keseluruhannya nanti dapat melayani dengan siaran full digital. Masih terdapat 116 lembaga penyiaran yang hanya bersiaran analog, di mana mereka berencana akan bermigrasi ke siaran digital tanpa melalui simulcast. Jadi 580 simulcast, 77-nya sudah full digital, 116 langsung ke full digital tanpa melalui simulcast. Yang ketiga adalah menyiapkan bantuan set-top box bagi rumah tangga miskin, di mana pendistribusian set-top box di daerah juga tergantung dengan atau sangat bergantung kepada kesiapan distribusi dan instalasi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran penyelenggara multiplex. Ya. Pada saat pelaksanaan ASO di Jakarta yang mendapat peliputan yang besar pada 2 November, ya, itu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Ya, termasuk di dalamnya kita menyiapkan 6 lokasi cepat tanggap terkait dengan ASO, ya, yaitu yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 November 2022 di The Akmani Hotel Jakarta, Hotel Bumi Wiyata Depok, Hotel Amarosa Grande Bekasi, Hotel Novotel Tangerang, Grand Zuri BSD City Tangerang Selatan, dan Hotel Salak di Heritage di Bogor. Pelaksanaan ASO berikutnya untuk 93 wilayah layanan 284 kabupaten kota akan dilakukan oleh masing-masing lembaga penyiaran sesuai dengan kesiapan teknis dan untuk menjaga pemirsa masing-masing lembaga penyiaran. Kementerian Kominfo kami akan melakukan pemantauan terhadap kepatuhan masing-masing lembaga penyiaran sesuai dengan kewenangannya.
Yang kami maksudkan di sini bahwa secara teknis analog switch off itu dilakukan oleh lembaga penyiaran sendiri di kantornya masing-masing. Ya. Jadi pada saat kita menetapkan analog switch off, maka lembaga penyiaran ya, di saat yang bersamaan mematikan ya seluruh siaran analognya dan yang tersisa siaran full digital. Nah, ini terjadi pada saat tanggal 2 November, di mana setelah dilakukan pembicaraan yang panjang, diskusi yang panjang dengan lembaga penyiaran, yang saat itu seluruhnya menyetujui untuk dilakukan pada tanggal 2 November, jam 00, akan tetapi di saat jam 00 tanggal 2 November atau jam 24.00 tanggal 2 November, ternyata tidak seluruhnya dilakukan analog switch off. Ya. Ada beberapa yang masih melaksanakan siaran simulcast. Ya, melalui kerjasama antara Kominfo dan Barreskrim Polri, termasuk Balai Monitoring Kominfo, kami memonitor spektrum frekuensi dan menemukan ada beberapa lembaga penyiaran yang tidak mematikannya. Dan setelah melakukan negosiasi dan diskusi yang panjang malam itu, akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah, tanggal 3 seluruh lembaga penyiaran di Jabodetabek akhirnya melaksanakan siaran full digital dengan mematikan siaran analognya secara penuh. Reaksi masyarakat penerima bantuan STB kita layani, tetapi tidak terlihat ya secara begitu masif yang mengkhawatirkan. Ya, tidak terlihat itu, sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Ya. Kedepan penerapan analog switch off di daerah-daerah selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kesiapan lapangan yang kami sebutkan tadi, baik kesiapan siaran digital, infrastruktur multiplexing maupun perangkat terima siaran di masyarakat. Kami merencanakan untuk melakukan pengumuman analog switch off dalam waktu dekat ini, diantaranya di Jawa Barat 1, Kota Bandung dan sekitarnya, Jawa Tengah 1, Kota Semarang dan sekitarnya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta dan sekitarnya, Jawa Timur 1, Kota Surabaya dan sekitarnya, Kepulauan Riau 1, Kota Batam dan sekitarnya. Nah, selanjutnya tambah kurang terhadap wilayah-wilayah ini tentu nanti akan kita diskusikan bersama, baik dengan dukungan Komisi 1 DPR RI maupun bersama-sama dengan lembaga penyiaran. Itu barangkali untuk agenda nomor 1 yang dapat kami laporkan, Pak Ketua. Selanjutnya untuk wilayah-wilayah yang belum kita lakukan ASO, maka kita akan berkoordinasi dan melakukannya sebagaimana saya sebutkan tadi, kecuali ada diskusi-diskusi dan gagasan-gagasan baru bersama-sama dengan lembaga penyiaran, sehingga ASO di wilayah-wilayah yang tersisa bisa dilakukan dengan cepat dan baik. Demikian Pak Ketua untuk agenda yang pertama. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin satu kalimat, jika saya bertanya kira-kira terakhir switch off kira-kira tanggal berapa Pak? Dari sisi kesiapan infrastruktur MUX, switch off bisa dilakukan kapan saja, karena sudah siap seluruhnya. Okay. Dari sisi kesiapan lembaga penyiaran, ya, LPS, seharusnya seperti kami laporkan tadi, ada 580 yang sudah simulcast dan mereka bisa lakukan, kecuali yang 116. Ya. Dari sisi pembagian set-top box, ya, ini yang sangat tergantung kepada kesiapan ya penyelenggara multiplex yang telah memberikan komitmen untuk mendistribusi dan instalasi. Set-top box yang dianggarkan melalui APBN yang ditugaskan kepada Kementerian Kominfo sebanyak 1 juta, dari dana yang tersedia kami bisa melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pengadaan lebih besar 25% atau sekitar 1/4 juta. Ya, 1/4 juta set-top box ini sebagian terbesarnya telah kita gunakan untuk memenuhi keperluan analog switch off wilayah Jabodetabek tanggal 2 November yang lalu. Sehingga sekali lagi yang kami sampaikan tadi, betul-betul perlu ada kesepakatan dengan LPS penyelenggara multiplex ya untuk distribusi set-top box dan kesiapan masyarakat untuk melakukan
swadaya ya bagi yang bisa melakukan swadaya, kecuali yang diharuskan untuk mendapat atau yang punya hak mendapatkan set top box ya. Dan kesiapan dari lembaga multiplex ya, dari lembaga penyiaran penyelenggara multiplex untuk melakukan switch off terhadap sistem yang ada di kantornya masing-masing. Kementerian Kominfo tentu secara teknis akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri yang saat ini sudah berjalan koordinasinya untuk melakukan monitoring ya switch off-nya di setiap wilayah yang kita rencanakan untuk dilakukan analog switch off. Nah, singkat kata, untuk menjawab pertanyaan Pak Ketua ya, maka sangat tergantung pembicaraan dengan lembaga penyiaran. Satu aja potensi masalah yang kita khawatirkan adalah begitu kita lakukan analog switch off, maka sebagian terbesar televisi masyarakat yang masih belum memenuhi standar DVB-T2 ya, maka tidak dapat lagi menerima siaran. Itu saja yang kami khawatirkan. Karena kan begini, ini amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang batas waktu terakhirnya tanggal 2 November. Ya, artinya kalaupun kemudian ada molor, itu harus direncanakan dengan baik dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, itu aja yang ingin saya tekankan kaitan dengan fungsi pengawasan kita terhadap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Di meja pimpinan sudah ada 5 orang penanya. Yang pertama Bu Kristina, persiapan Pak Kresna. Ya, terima kasih pimpinan, terima kasih Menkominfo untuk paparannya. Jadi yang pertama kita bersyukur ya kemarin pelaksanaan di Jabodetabek tidak ada gejolak yang berarti. Itu kan kemarin deg-degan juga karena ini menjadi benchmark. Kalau ini sampai bermasalah, waduh kebayang deh ke depannya gimana. Jadi kita bersyukur itu. Lalu yang kedua, dari pengecekan kami, dari laporan juga bahwa komitmen set-top box tadi sudah dikonfirmasi Pak Menteri juga tidak berjalan sesuai harapan dari penyelenggara MUX ini. Kami ingat pernah ada rapat di sini di mana masing-masing menyampaikan ya, dan mereka juga paham betul komitmennya belum bisa dipenuhi, dan mereka katakan waktu itu Pak Ketua juga ada, tidak ada sanksi jika mereka tidak memenuhi komitmen tersebut. Tapi mereka bilang waktu itu ya, tapi ya pasti hidup kami jadi ribet lah kalau tidak memenuhinya gitu ya. Kominfo punya kemampuan untuk membuat hidup TV swasta menjadi ribet katanya. Tapi kita lihat di PP ternyata ada sanksinya ya, sebetulnya ada sanksinya. Nah, tadi juga sudah disampaikan untuk yang melalui APBN itu berhasil dengan efisiensi sampai 1,25 juta set-top box, tapi mayoritas sudah terdistribusi untuk mendukung Jabodetabek. Jadi ini kan kita ada masalah Pak Menteri. Nah, rasanya sudah cukup lah kita melihat perkembangan selama ini, memonitor. Sekarang yang paling penting adalah solusinya apa. Tidak bisa serempak itu sudah suatu downside ya di kita. ASO tidak bisa serempak. Tapi ya sudah, ini sudah berjalan. Sekarang solusi ke depan bagaimana? Karena kalau pengamatan kami kayaknya penyelenggara MUX ini tidak akan memenuhi lah Pak Menteri. Tidak dalam waktu dekat akan sanggup satu dan lain hal. Mungkin ketidaksanggupan, cash flow bermasalah, banyaklah alasannya ya. Dana yang sudah dikeluarkan untuk infrastruktur sebelumnya ternyata mubazir karena mereka harus convert, alasan bisa banyak. Solusinya bagaimana? Itu saja yang kami perlu tahu. Rencana next step tadi katanya tergantung pembicaraan dengan penyelenggara MUX. Nah, tapi kalau sampai itu deadlock, sampai tidak tercapai suatu kesepakatan, apa berikutnya? Karena ini yang harus kami jawab ke masyarakat. Lalu yang kedua terkait dengan set-top box-nya. Jadi memang harga kemarin sempat melonjak ketika tiba-tiba ya biasa lah ya, namanya demand-nya tiba-tiba meningkat, supply-nya terbatas, otomatis ke harga ininya dampaknya. Tapi sekarang sudah berjalan cukup normal lagi dan memang ada set-top box dari luar yang masuk dengan harga kemarin ada yang 60.000, 80.000, tapi ini tidak disertifikasi Kominfo. Nah, memang sertifikasi itu kan kalau Pak Geri bilang ini untuk memastikan ya, jadi ada after sales warranty lah ketika bermasalah masyarakat bisa mengganti atau memperbaiki dan lain-lain. Tapi saya rasa kalau dengan harga 60.000 orang tidak terlalu peduli
fully dengan after sales warranty ya Pak Menteri ya. Jadi mungkin ini juga mesti kita pikirkan sebagai solusi gitu ya, agar yang tadi kan pembelian swadaya menjadi salah satu opsi solusi juga gitu. Mungkin Jabodetabek seperti itu. Kemarin tidak terlalu banyak ada gejolak ya karena akhirnya masyarakat pikir 60.000 ya sudah beli sendiri aja. Tokonya kan nyala TV-nya gitu. Nah, jadi itu yang paling penting Pak Menteri dari hari ini, rapat hari ini adalah kita punya solusi ketika nanti kesepakatan tidak tercapai dan lain-lain. Itu yang kami perlu dengar. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya Pak Kresna, siap-siap Pak Sukamta. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri beserta seluruh jajaran, kawan-kawan Komisi 1 yang saya banggakan. Ada dua fokus yang ingin saya tanyakan Pak Menteri. Yang pertama, jadi saat ini Piala Dunia itu mempercepat Pak untuk masyarakat beli STB begitu. Nah, seperti kemarin Argentina kalah dari Arab Saudi, katanya STB-nya yang salah begitu. Jangan-jangan siarannya berbeda begitu. Nah, ini kemungkinan karena adanya di pasar bebas. Apakah itu memang semua ada sertifikasi ataupun memang sudah banyak sekali untuk alat-alat tersebut dijual bebas, tetapi dengan harga yang sudah disampaikan oleh kawan kita tadi Kakak Kristina, sebetulnya memang apakah perlu adanya pengawasan atau memang dibiarkan lepas saja Pak Menteri terkait dengan STB ini agar masyarakat bisa segera membeli meskipun dengan harga yang bervariatif. Yang kedua, saya ingin menanyakan terkait dengan layanan hotline, terkait dengan pengaduan masalah set-top box. Jadi begini, mau beli di pasar ataupun beli di tempat yang telah ditentukan, pastinya masyarakat bertanya STB jika rusak, apakah dapat garansi ataukah ini diganti ataupun bagaimana, itu bagaimana. Apakah di hotline dari Kominfo menjelaskan terkait hal tersebut. Itu Pak Menteri yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Pak Sukamta, persiapan Pak Bobi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Terima kasih penjelasannya. Secara umum apa yang dijelaskan Pak Menteri ini memang bisa dipahami, tetapi kemarin ada keluhan dari warga di Jogja Pak, dari dapil kami. Beliau dosen pasca sarjana, jadi saya berasumsi ini beliau memang keluhannya valid dan intelektual gitu. Nah, beliau mengatakan bahwa mayoritas warga di Gunung Kidul, karena beliau aslinya dari sana, itu tidak bisa mengakses TV digital kecuali di wilayah Wonosari dan sekitarnya. Daerah-daerah kecamatan ya, kalau disebut wilayahnya ada Semen, ada Ponjong, ada Ngawen, Ngelipar, Gedangsari, dan daerah-daerah pinggiran lainnya, itu tidak bisa. Karena TV digital itu basisnya antena luar. Nah, konon begitu katanya, dan ini termasuk wilayah-wilayah daerah Pacitan. Jadi beliau mengeluhkan untuk bisa nonton Piala Dunia, itu harus mengeluarkan biaya tambahan 2 juta karena harus beli antena khusus yang harus di luar itu. Nah, sehingga walaupun sudah dibagi set-top box, tetap saja masih perlu tambahan alat gitu. Nah, ini tentu kalau keluhannya benar, dan asumsi saya karena beliau dosen pasca sarjana mesti ada datanya ya. Nah, itu pasti akan memberatkan Pak. Dan terutama memang warga tidak mampu beli set-top box yang beberapa ratus ribu saja keberatan, banyak ribut. Nah, apalagi kalau harus ada tambahan antena luar. Nah, saya mohon penjelasannya, dan kalau ini benar kasusnya, itu bagaimana solusinya supaya masyarakat ini betul-betul tidak terbebani dengan kebijakan negara untuk melakukan analog switch off digital on ini. Terima kasih. Pak Bobi, silakan.
Persiapan Pak Yan. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 1, Bapak Menteri beserta jajaran. Pada prinsipnya saya sangat mendukung Pak Menteri bahwa dengan ASO ini harusnya masyarakat bisa mendapatkan siaran yang lebih baik dengan konten yang lebih berkualitas. Namun ada beberapa hal teknis yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana pelaksanaan ASO ini terkait perbedaan pasal, yaitu di pasal 20 Undang-Undang Penyiaran yang mengatakan bahwa satu kanal satu program, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang di situ dinyatakan juga satu MUX dengan beberapa program. Lantas juga dengan keputusan MK yang membatalkan semua sewa menyewa MUX, sehingga TV lokal yang tidak memilih MUX itu hanya dinaungi dengan perjanjian B2B atau bisnis to bisnis. Nah, ini berpotensi karena frekuensi itu adalah sumber daya alam yang terbatas yang harus dikuasai oleh negara. Ini berpotensi seperti kejadian IM2 Indosat yang menyebabkan banyak yang bisa dipenjara. Nah, oleh karenanya bagaimana secara teknis ini dan apakah sudah sinkron dengan interpretasi di aparat penegak hukum, karena pemilik MUX ini yang harus berbayar IPP dan ISR ke Kominfo, sedangkan mereka harus membagi kanalnya tersebut dengan misalkan TV-TV yang sebelumnya tidak memiliki MUX. Nah, hal-hal yang teknis seperti ini apakah sudah disinkronkan dengan aparat penegak hukum sehingga nantinya ini bisa mencegah ada kejadian seperti potensi di Indosat waktu itu. Selanjutnya yang terkait dengan ASO, karena itu Pak, kami sangat mendukung ASO ini makin dipercepat makin bagus, tetapi tentu ada hal-hal teknis sehingga nanti pelaksanaan di lapangannya ini jangan nanti di kemudian hari ada kejadian yang berurusan dengan hukum. Soal STB yang disampaikan kepada teman-teman, berdasarkan evaluasi dan laporan dari publik, bagaimana ketersediaan STB ini, yaitu set-top box, seperti yang waktu itu disampaikan di dalam rapat bahwa harganya sekitar 150.000 dan 200.000, tetapi saat ini di pasaran sudah mencapai 400 sampai 500.000. Apakah ini sudah disiapkan dalam volume yang cukup banyak? Apakah ada pengawasan terhadap harga, ataukah ini benar-benar diserahkan kepada mekanisme pasar berdasarkan supply dan demand, sehingga harganya itu menurut yang ada disampaikan paling tidak di Sumatera Selatan yang saya tahu, karena terima kasih Pak, di situ ada pembagian STB gratis, tetapi karena yang dibagikan sedikit, banyak benar kita ini dikomplain Pak. Nah, pas dikomplain saya bilang ya ini kan kalau yang buat yang mampu kan bisa belilah, harganya cuma 200.000. Malah kita dimarahin Pak, kata siapa Bapak 200.000? Ini saya mau beli di luar itu 400.000. Nah, ini yang kami ingin memastikan bahwa adakah regulasi terhadap pengaturan harga akses STB, karena STB ini kan bukan barang mewah Pak. Ini adalah device atau alat untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki digital TV bisa mengakses informasi yang sudah ASO ini. Nah, ini yang kami ingin pastikan sehingga masyarakat itu tidak terbebani. Mungkin mereka kalau harganya tetap 150.000 tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya mohon dimaklumi juga lah Pak, ini udah memasuki tahun elektoral ya 2023, jangan sampai nanti satu-satunya Komisi 1 di Sumatera Selatan ini cuma saya Pak, nanti kita susah jualannya ini. Jadi harga tolong dipastikan Pak bagaimana regulasinya dan bagaimana pengawasannya. Lantas terkait dengan kebocoran data sesuai dengan Undang-Undang PDP, berdasarkan hal-hal yang tadi disampaikan bahwa masih ada juga kebocoran data, apakah itu karena peretasan, apakah itu karena kebocoran internal. Paling utama di dalam implementasi Undang-Undang PDP ini di masa transisi dari Kemenkominfo, bagaimana transisi ini dilakukan Pak? Siapa yang bertanggung jawab secara kelembagaan? Dan kedua, apakah instrumennya siap? Karena begini, kita lihat beberapa masalah kebocoran data ini nggak selesai-selesai, tahu orangnya juga enggak. Yang namanya Biorka itu sampai sekarang tahu orangnya juga belum bisa ketris. Nah, apakah instrumennya ini dalam masa transisi ini sudah siap Pak? Transisi ini adalah paling tidak negara memiliki instrumen untuk men-trace back
kalau ada peretasan data atau ada penjual data-data pribadi yang masuk kategori dalam rahasia negara. Lantas setelah tracing, bagaimana selama ini kasus-kasusnya, apakah sudah ada sinergi dengan pihak aparat penegak hukum, karena kita melihat sampai hari ini kok belum ada yang ditindak dalam soal kebocoran data yang katanya ada. Nah, kami nanti mungkin dalam panja kita ingin memastikan bahwa kebocoran data ini memang benar adanya, karena kan di satu pihak kan pemerintah mengatakan tidak ada kebocoran data, tetapi para penggiat itu bilang ada kebocoran, tapi ini bukan peretasan, itu yang jualan itu cuman jualan, tidak terbukti ada masuk di dalam server, secara security ini bagus, SSL-nya tidak ada yang diretas. Nah, ini sebenarnya kita bingung. Jadi paling tidak secara kelembagaan dari Kominfo sudah ada yang ditunjuk dalam masa transisi dan instrumennya yang memang punya, Pak. Kalau misalkan lembaga nggak ada, instrumennya nggak ada, karena setahu kami Direktorat Keamanan Cyber itu kan sudah melebur di dalam BSSN. Nah, di Kominfo ini siapa yang punya alatnya, siapa yang bisa tracing, siapa lembaganya yang mengawasi transisi selama kelembagaan Badan Otoritas Pengawas Data Pribadi itu belum terbentuk. Terima kasih, pimpinan. Terakhir Pak Yan. Dari sisi kanan, setelah itu Pak Rudianto Chen. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kominfo yang saya hormati. Pertama mungkin saya ingin bertanya terkait dengan distribusi kebijakan dan sosialisasi yang sudah dilakukan terkait dengan ASO yang sesuai dengan perintah undang-undang itu kan dilakukan secara serentak, Pak Menteri. Tapi kan kembali pada kebijakan Kominfo kan melihat kesiapan wilayah itu, sehingga sampai dengan hari ini kan kita tahu di sekitaran Jabodetabek yang baru diberlakukan analog switch off. Nah, sehingga memang kalau dilihat dengan dinamika pemberlakuan kebijakan ini hanya di Jabodetabek, berarti kan distribusi kebijakan ini serta informasi ini kan belum secara merata tersebar sampai ke seluruh pelosok wilayah. Nah, pasti kan ada beberapa kendala-kendala yang tentunya Pak Menteri bisa menjelaskan, dan mungkin itu butuh tahapan. Kira-kira kesiapannya kapan ini baru bisa diselesaikan? Karena kami kan juga kemarin beberapa kali melakukan kunjungan-kunjungan panja ya di beberapa daerah, banyak sekali masukan-masukan yang harus kita terima dari masyarakat. Nah, jadi saya pikir ini juga harus perlu dijelaskan oleh Pak Menteri penanganan wilayah-wilayah yang sudah siap dan wilayah yang belum siap ini sampai sejauh mana hingga saat ini. Karena kan perintah undang-undangnya ini kan harus kita lakukan serentak, tapi nyatanya tidak. Itu. Jadi saya pikir ini harus perlu ada gambaran juga dari Pak Menteri kepada kita, sehingga coba kita cari solusi sama-sama untuk memuluskan kebijakan ASO yang sudah dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan perintah dan amanat Undang-Undang Omnibus Law. Nah, kemudian yang berikut ya, saya pikir sampai saat ini kan masih ada kontroversi juga, Pak. Itu dari beberapa stasiun TV yang akhir-akhir ini kita ikuti dan kita lihat ya. Nah, kontroversi ini sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kominfo terhadap TV-TV swasta yang sampai dengan saat ini masih melakukan komplain di publik gitu. Saya pikir ini harus perlu diperjelas itu, karena sifatnya kebijakan pemerintah ini kan berarti tahapan demi tahapan, persiapan demi persiapan itu harus sudah clear dilakukan. Nah, setelah itu dulu baru kita masuk dalam melakukan analog switch off secara serentak. Itu. Yang berikut kan saya lihat dari kurang lebih sekitar 514 kabupaten ya, hanya baru digelar di 222 ya kabupaten kota di seluruh Indonesia. Berarti kan sebagian wilayah besar yang ada di Indonesia ini kan belum dilakukan ASO. Nah, per 2 November itu nanti. Nah, jadi saya pikir banyak sekali kendala
yang kita alami dari yang kita mendapatkan informasi dari setiap kunjungan kita. Itu salah satunya misalnya soal infrastruktur, ya, kemudian soal sosialisasi yang kurang, soal kesiapan SDM dan lain-lain. Nah, saya pikir ini bagaimana di wilayah-wilayah yang sampai saat ini masih blank spot. Kemudian kita mau untuk melakukan analog switch off di wilayah-wilayah daerah blank spot ini kan juga sangat kurang sekali, Pak. Itu. Jadi saya pikir pasti tidak akan terpenuhi. Itu belum lagi misalnya infrastruktur digital yang belum tersebar di seluruh wilayah-wilayah pelosok 3T. Itu. Salah satu misalnya di wilayah saya saja di Papua, Pak. BTS yang kita bangun dengan target 2022 karena COVID molor sampai 2023 belum selesai juga, masih banyak sekali wilayah-wilayah. Nah ini kemarin waktu kita kunjungan terakhir di Makassar, saya minta harus dilakukan mapping wilayah. Nah, wilayah ini penanganan kita seperti apa? Itu untuk mengatasi masalah blank spot, ya, kesiapan infrastruktur, kesiapan SDM dan lain-lain. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita ingin untuk melakukan percepatan kebijakan, ya, benar-benar secara bertahap kita sudah melakukan persiapan dengan matang sehingga nanti ketika kita berlakukan dengan target waktu maksimal atau minimal yang kita tentukan oleh pemerintah, maka seluruh daerah sudah harus melakukan itu. Karena saya pikir kalau soal industri, Pak Menteri sudah menjelaskan bahwa kesiapan industri sudah sangat siap untuk distribusi TV digital. Nah, itu sudah pernah disampaikan di sini. Bukan industrinya, Pak Permana, mohon maaf pimpinan, tetapi infrastruktur MUX-nya. Ya. Karena industri khususnya LPS harus menyediakan set-top box sesuai komitmennya. Ya. Jadi Baik, mereka juga belum siap di sisi set-top box-nya. Ya. Jadi saya pikir mungkin itu ya. Jadi saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya tegaskan sehingga pada kesempatan ini ya, karena kita fokus membahas soal ASO, mungkin Pak Menteri bisa menyampaikan secara komprehensif terkait dengan kesiapan yang sampai dengan saat ini sudah dilakukan dan 2023 kita akan melakukan apa. Itu karena memang kita masuk dalam masa transisi 2024 ini kan sangat riskan juga Pak Menteri kalau peralihan terus kemudian keberlanjutan ini harus ditindaklanjuti seperti apa pencapaian kita nanti, berapa persen yang bisa kita capai sampai dengan target waktu yang ada. Terima kasih Pak Menteri. Pak Chen. Terima kasih Pak Ketua dan Ibu Ketua yang memimpin kita dan teman-teman anggota Komisi 1 yang saya hormati. Yang saya hormati Pak Menkominfo beserta seluruh jajarannya yang hadir pada hari ini. Sebenarnya saya sangat bangga bahwa pemerintah mempunyai rencana yang indah untuk negeri ini, untuk memodernisasi sistem penyiaran dari analog ke digital. Ini sebenarnya manfaat untuk masyarakat itu luar biasa karena kualitas penyiaran digital itu sangat bagus dan kita harapkan bahwa memang negeri ini layak menikmati siaran yang baik ini. Terus kemudian kita lihat sejarah bahwa pemerintah sendiri melihat banyak sekali undang-undang yang tanda petik menghambat kemajuan bangsa ini. Sehingga inisiatif daripada pemerintah itu mengusulkan undang-undang sapu jagat yang kita katakan undang-undang cipta kerja itu. Untuk itu kita di legislatif juga dikejar-kejar target agar undang-undang ini betul-betul bisa diselesaikan tepat waktu supaya semangat pemerintah untuk memajukan negara ini dan memakmurkan rakyat Republik kita ini berjalan dengan maksimal. Tetapi salah satunya itu daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur tentang penyiaran yang kita katakan urusan ASO ini. Sebenarnya ini semangat ini sudah ada di dalam pembahasan Komisi 1 di Undang-Undang Penyiaran, tetapi karena kekuatan tangan-tangan yang kita katakan yang tidak terlihat sehingga Undang-Undang Penyiaran sudah diselesaikan oleh Komisi 1, tetapi sekian tahun di tangan balik itu tidak pernah keluar sampai hari ini.
semangat ini saya pikir harus kita dukung karena pemerintah itu menginginkan rakyatnya menikmati fasilitas yang banyak. Tetapi hari ini saya agak sedih mendengar paparan daripada pemerintah bahwa namanya undang-undang itu sebenarnya kan harus kita laksanakan dengan tegas, apalagi ini udah kebijakan, udah aturan yang kita katakan tegas. Tetapi hari ini saya lihat bahwa paparan dari Kominfo itu seakan-akan memaklumi kita melanggar undang-undang. Bahwa yang kita katakan deadline 2 November itu harus lakukan switch off. Tetapi kita memaklumi, seakan-akan kita memaklumi bahwa memang masih ada lembaga penyiaran atau apalah namanya itu sampai hari ini melaksanakan analog siaran. Saya tidak tahu ini sebenarnya semangat ini apa sih gitu untuk itu. Untuk itu menurut saya Kominfo lemah posisi ini, sangat lemah. Bahwa harusnya pemerintah itu tegas dengan undang-undang yang diamanatkan, tetapi pemerintah sampai hari ini masih memaklumi siaran analog yang kita katakan deadline-nya adalah 2 November 2022. Terus kemudian kebijakan kita sudah kita atur bahwa swasta itu ikut bertanggung jawab tentang set-top box. Saya nggak tahu, memang pembagian set-top box itu katanya dari awal sudah disiapkan dan akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat, terutama yang tidak mampu. Pembagian set-top box seperti daerah saya Dapil itu mungkin pertama kita lakukan dengan Kominfo yang dibagi cuma 10. Dan sampai hari ini saya belum dapat ketemu, saya tanya-tanya kepada masyarakat, ada nggak dapat set-top box? Masyarakat saya di Babel sana. Saya belum ketemu, mudah-mudahan memang ada, tapi saya nggak ketemu. Sampai hari ini saya belum ketemu ada masyarakat lain yang terima set-top box dalam program ini. Saya tidak tahu. Apakah mungkin baginya di daerah lain, kebetulan saya berkunjung, saya bertanya kepada masyarakat yang tidak mampu itu, mereka betul-betul mungkin di luar data gitu sehingga saya tidak mendapatkan itu. Tetapi yang pasti saya sudah bertanya banyak kepada masyarakat yang tidak mampu dan sampai hari ini mereka belum pernah menerima itu. Terus kemudian kalau saya lihat hari ini lagi paparannya, kita memaklumi bahwa itu tidak distribusi karena ya mereka belum siap. Itu kan udah amanat undang-undang ini dan udah kebijakan kita bahwa mereka harus menyiapkan set-top box itu. Saya tidak tahu ini kok bisa begini lagi gitu. Kok seperti kita pemerintah harusnya tegas tetapi kita kompromi. Nah ini kita mohon penjelasan daripada pemerintah, tentu saja lewat Kominfo ini harus kita perhatikan benar. Terus sebenarnya kalau saya sebagai masyarakat sebenarnya kita boleh gugat ini. Pemerintah yang membuat undang-undang ini, pemerintah yang menyiapkan sebenarnya set-top box dan sebagainya untuk bagi yang tidak mampu, malah menciptakan gejolak harga pasar. Dari 150.000 sekarang naik sekitar sekian ratus ribu. Dan kita Kominfo saya merasa tidak melakukan apa-apa ada kenaikan seperti ini. Untuk itu sebenarnya Kominfo itu ambil alih dong. Operasi pasar, kalau misalnya petani gitu menikmati harga sedikit melonjak tinggi harganya, pasarnya beras misalnya tinggi dinikmati petani, pemerintah cepat-cepat operasi pasar, terus cepat-cepat impor. Sehingga petani tidak pernah menikmati hasil jerih payahnya. Tetapi ini masyarakat yang kita katakan yang sudah tidak mampu beli TV digital dan pemerintah belum siap melakukan pembagian ini secara total, harga melonjak di pasar, Kominfo tidak melakukan operasi pasar. Saya pikir ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Untuk itu dalam ASO ini menurut saya bahwa pemerintah yang lalai untuk di sini. Jadi untuk itu Kominfo yang harus bertanggung jawab akan gejolak-gejolak yang ada di lapangan sekarang ini.
Mungkin ini yang perlu saya sampaikan dan kita mohon tanggung jawab daripada pemerintah. Saya mohon Kominfo bertanggung jawab dan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Pak Niko? Ya, Pak Niko silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri, dan rekan-rekan dari Kominfo. Jadi hari ini memang rapat sudah kita tunggu-tunggu karena semenjak tanggal 2 dari launching itu masyarakat sudah resah di beberapa tempat gitu ya. Mungkin tadi Christina menyampaikan di tempatnya tidak resah ya karena memang sebagian besar ditumpahkan di Jabodetabek. Tetapi di daerah yang lain ini masih berantakan sekali. Setiap hari orang teriak sama tadi Pak Rudi bilang bertanya-tanya, dan ini mungkin akan jadi gejolak ketika tempat-tempat yang lain akan dijalankan ASO. Jadi kegagalan pemenuhan hak-hak masyarakat dan kemudian juga amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait beberapa hal. Memang termasuk ASO yang paling tinggi, tapi ini terkait dari nggak lepas dari STB dan multiplexing. Saya masuk dulu Pak dari STB Pak, karena memang ketika dibagi di Jabodetabek menurut saya nggak fair sekali Pak, ya kan? Kapan di tempat yang saya akan dibagikan gitu? Kenapa hanya di Jabodetabek gitu? Nanti tempat saya kapan lagi kan? Kalau Bapak tumpahkan di sana, bagian jangan bilang dapil saya aja lah, tapi semua daerah Indonesia pasti akan teriak begitu ASO dinyalakan di tempat mereka masing-masing. Dan kemudian mengenai alur tadi Bapak tidak pernah menjelaskan secara rinci, baru nanti ASO berikutnya Jabar 1. Jabar 1 tempat saya tuh Pak. Saya mau tanya Pak, kapan tuh Pak? Tanggal berapa? Bulan apa? Karena saya harus mempersiapkan mental orang-orang di bawah juga, karena mereka pasti akan bertanya begitu barangnya nggak sampai. Saya hari ini belum mendengar, baru saja mendengar haur-haur saja ada komunikasi dengan Dinas Kominfo. Tapi mereka bukan bawahan Kominfo. Saya nggak yakin itu akan bisa dijalankan based on apa Pak? Koordinasi dengan TV swastanya seperti apa? DTKS menurut saya nggak sepenuhnya tepat karena itu hanya data orang per orang. Kemudian pakai data apa Pak? Koordinasinya dengan TV swasta gimana? Siapa bagi di mana? Siapa bagi di mana? Karena jangan-jangan sampai nanti ada rumah yang mendapatkan 2 dan lain sebagainya. Kita masih belum melihat itu berjalan dengan baik Pak. Kemudian ini masalah multiplexing, ini yang sebenarnya juga menjadi carut marut dari awal Pak. Multiplexing ini hanya menggunakan peraturan menteri. Di dalam undang-undang penyiaran tidak dicantumkan. Tadinya kita mau mencantumkan di undang-undang penyiaran, tidak terbahas. Kemudian tahu-tahu ada sepertinya multiplexing sudah beres dengan adanya penyelenggaraan ASO. Ya, kalau ASO dinyatakan berarti ASO dinyalakan artinya multiplexing beres. Tapi ternyata dengan ada pernyataan pembatalan melalui MA kemarin, ini tadi seperti kata Pak Bobi, makin menjadi hal-hal yang tidak jelas sama sekali. B2B, pemerintah nggak punya tangan untuk bisa mengatur multiplexing. Jadi saya minta nih komisi kita teman-teman serius untuk masalah rancangan undang-undang penyiaran. Saya rasa nggak boleh pengaturan multiplexing diatur oleh swasta. Kalau diatur oleh swasta kayak begini hari ini. Begitu hari ini MA membatalkan, swasta-swasta yang punya multiplexing nggak punya kewajiban untuk memberikan ini kepada TV-TV lokal. Apa jaminan TV lokal besok akan bisa bersiaran? Karena nggak ada jaminan. Mereka akan keluar ini. MA mengatakan multiplexingnya nggak harus jalan kok. Pakai dengan itu hari ini di lapangan multiplexing penyelenggara di daerah hanya menyewakan antara TV-TV besar dengan TV-TV besar. TV lokal gigit jari. Makanya saya minta pemerintah berkomitmen. Yang saya tahu informasinya ada tempat untuk kita berikan kepada TV-TV lokal Pak untuk bisa bersiaran. TV lokal ini kasihan Pak. Mereka pindah meninggalkan rumah lamanya, yang mereka ada investasi juga di sana. Suruh pindah ke rumah baru. Diganti apa enggak, diganti itu enggak. Sementara industri televisi sekarang sudah berbeda. Mereka harus masuk di dunia digital nyewa sama swasta yang enggak punya kejelasan kapan itu akan diperpanjang. Tahun ini bisa kontrak, tahun depan bisa enggak. Habis itu harganya mahal.
Saya minta pemerintah punya diskresi, menyiapkan satu kanal khusus buat TV lokal, radio lokal, gratiskan 2-3 tahun Pak. Kenapa? Karena industri yang sekarang ini nyari iklannya sekarang hari ini susah. Media barunya begitu banyak. Kalau kita nggak berpihak pada mereka, padahal mereka juga yang mewarnai, mencari tenaga kerja di tempat-tempat mereka. Menurut saya kita nggak adil sama TV lokal. Pemerintah harus ambil bagian, memberikan kekuatan kepada TV lokal yang masuk di rumah yang baru, grace period 3 tahun, mereka steady, baru mereka bayar. Itu usulan saya mengenai multiplexing. Dan memang menurut saya kalau bisa kita atur di rancangan undang-undang penyiaran, tidak boleh swasta yang mengatur multiplexing. Karena begitu swasta dapat seperti kondisi seperti ini, pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain kalau penyiaran TV swasta nggak mau melakukan. Buktinya hari ini nggak kuat, nggak punya pengaruh, nggak grip sama TV-TV swasta. Bisanya ngancem, cabut sekalian Pak. Buktikan cabut gitu. Jadi jangan sehari ini, oh bisa nggak siaran Jabodetabek. Bapak sih katanya nggak analog se-Indonesia. Ya udah, saya juga nggak siaran. Jadi bisa begitu Pak, nggak grip aturannya. Komunikasi dengan TV swastanya nggak megang gitu. Sehingga swasta juga mencoba untuk mencari lubang-lubang untuk bisa tidak menjalankan komitmen-komitmen mereka. Itu hari ini Pak. Dan kemudian yang terakhir adalah masalah panja kebocoran data yang sekarang kami sedang jalankan Pak. Hari ini panja kebocoran data kami sudah kunjungan, rupanya daerah tampak tidak siap, walaupun ada yang sudah mengerjakan, tapi mereka nggak tahu persis mengenai aturan-aturan, mengenai operator-operator yang harus bertanggung jawab terhadap data yang mereka pegang. Jadi sosialisasi terhadap undang-undang ini harus segera Pak. Dan kemudian kita nanti di panja kebocoran data, kebetulan Pak Ketua ini juga mengetuainya, kita minta laporan detail Pak mengenai kebocoran yang pernah terjadi. Yang sampai hari ini saya yakin nggak satu kuping pun dari anggota Komisi 1 dan juga masyarakat yang tahu persis hasil penyidikan yang pernah ada, baik dari BSSN maupun dari Kominfo. Jadi tolong dijelaskan juga kepada kami, kapan kami bisa diajak untuk melihat, kalau memang ini rahasia, ajak kami ke kantornya Pak, untuk melihat lagi apa benar ini sudah sampai dalam penelitian dan sudah selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Masih ada? Cukup? Baik, Pak Menteri, memang ini menyatukan sekaligus kebocoran data. Jadi ada teman-teman memberikan pertanyaan, dan memang beberapa waktu yang lalu kami kunjungan ke Jawa Tengah, ketemu, karena saking seriusnya panja ini, kita minta Pak Gubernur sendiri yang datang dan dia jelaskan dengan baik. Ya alhamdulillah kami ketemu dengan provinsi yang punya concern terhadap perlindungan data. Artinya kebocoran data itu bisa dikatakan sangat kecil, nyaris tidak terjadi di Jawa Tengah, karena berbagai hal yang sebagaimana kemarin dijelaskan. Oleh karena itu, saya kira langsung saja Pak Menteri, silakan ditanggapi.